Silakan dari peserta jika ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya boleh ya Kak ya? Boleh Kak. Terkait tadi praktik KPI kan saya belum pernah sekalipun mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah. Yang ingin saya tanyakan tuh, ketika kita mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah, apakah setiap karya itu harus ada produk jadinya atau seperti apa Kak? Atau itu hanya trik saja? Baik, langsung saya jawab. Atau ada pertanyaan lagi? Langsung dijawab aja Kak. Oke, siap. Terima kasih untuk Pak siapa namanya? Hikmawati. Pak Mauladi. Atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Apakah kalau kita mengikuti LKTI harus membawa produk gitu? Sebenarnya nggak semua LKTI kita harus bawa produk, nggak semua. Kita harus kebanyakan hasil implementasi yang terlihat di masyarakat itu yang dinilai sangat tinggi. Jadi kita bisa cuma bawa gagasan itu nggak apa-apa, tapi kalau saingan dan peserta lain itu bawa produk itu dan kemungkinan kita tergeser. Jadi itu sudah pengalaman saya sendiri juga pernah kayak gitu. Saya cuma bikin pemberdayaan, program pemberdayaan itu nggak sampai peserta lain kayak peserta lain bikin aplikasi atau bikin produk itu mereka lebih dua lebih ke produknya udah jadi saya cuma program pemberdayaan itu nilainya saya terpaut misi gitu sama peserta lainnya. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti program itu jadi nilai tambah sebenarnya, tapi nggak semua event itu mengharuskan kita membawa produk. Kita bisa baca dulu di panduan apakah gagasan atau inovasi memiliki nilai yang tinggi. Jadi kita bisa lihat di kriteria penilaian. Kalau nggak terlalu tinggi yang ditingkatkan hanyalah hasil analisa itu nggak apa-apa, kita cuma bikin program aja atau gagasan. Jadi pemilih mungkin apakah harus kita bantu, kita harus bawa produk atau enggak, itu biasanya kelihatan di kalau kita baca tema besarnya. Kalau tema besarnya peran Indonesia dalam mewujudkan sustainable development goals itu kan biasanya umum, itu nggak harus bikin produk karena sustainable development goals itu kan banyak, ada yang pemberdayaan perempuan, kemiskinan kayak gitu. Kalau kemiskinan mungkin kita bikin program pemberdayaan kayak gitu, jadi nggak harus kok. Jadi kita bisa lihat tema besarnya tentang penyelenggara. Mungkin dari saya seperti itu. Oh iya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Diana Maulida. Pertanyaannya terkait dengan mengirimkan abstrak ke beberapa lomba di waktu yang bersamaan, apakah hal tersebut tidak menjadi masalah jika abstrak kita diterima di dua lomba? Karena beberapa aturan lomba biasanya ada aturan belum pernah dipublikasi. Terima kasih atas pertanyaannya dari siapa tadi? Dari Kak Diana Maulida. Kak Diana Maulida, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik juga. Kenapa? Kalau teman-teman kalian, kalau kalian pernah ikut seminar, jadi saat itu ada sampai ke materi yang juara LKTI 27 kali, juara satu LKTI 27 kali itu gimana cara ngatur waktunya. Dan pas saya ikut seminarnya ternyata
dia ini setiap bulan itu ngirim lomba, ngirim paper, ngirim abstrak kayak gitu. Jadi dia nggak cuma punya satu ide, tapi kita beberapa ide kirimkan ke banyak tempat. Tapi gimana kalau khususnya satu abstrak yang sama kan ke beberapa lomba dan semuanya ternyata lolos? Kalian harus ini apa? Kalian harus pilih mana yang punya peluang tinggi. Kalian bisa apply dua-duanya kan, nanti kan ada seleksi lagi nanti namanya full paper. Kalau kalian benar-benar ingin dua-duanya lanjut, kalian nggak apa-apa kirim ke full paper. Yang nggak boleh adalah kalau kalian sudah menang karyanya sudah terus kalian lombakan lagi, itu yang nggak boleh, itu yang edis sama itu. Tapi kalau abstrak itu nggak apa-apa meskipun kalian lolos di banyak tempat karena belum apa diakui, karena belum diakui pemenangnya, jadi nggak apa-apa kalau kalian kirim di banyak 2, 3, atau 5. Kalau kalian lolos dua-duanya, kalian lagi dua-duanya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian punya dan tahu peluang terbesarnya di mana, di satu apa yang di dua itu, kalian nggak bisa itu satu aja karena biayanya nggak murah ya, 150, 150 kayak gitu. Kalau kalian nggak pengen buang-buang uang, kalian cari peluang terbesar mana yang lolosnya. Dan kalau masalah lolos ke dua tempat itu nggak apa-apa kalau abstrak, karena kan masih di awal, jadi belum dinyatakan pemenang. Tapi kalau kalian sudah juara 3, harapan, satu apa lagi, terus mau dilombakan lagi, itu yang nggak boleh, itu yang dilarang, didiskualifikasi apa itu. Jadi itu dari saya Kak. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan lagi. Bagaimana Kak Diana? Apakah jawabannya sudah jelas? Oh iya, jawabannya sudah jelas ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik bagi orang awam seperti saya tentang KTI. Pertanyaannya kedua Kak, dari Kak Rinaldi. Pertanyaannya, apakah setiap lomba KTI selalu ada sesi presentasi? Dan bisakah kita mengikuti lomba KTI secara individual? Baik, Kak Rinaldi ya? Iya, Kak Rinaldi. Yang pertama tadi, gimana? Presentasi ya, tentang presentasi. Untuk mengetahui apakah KTI ini menyenangkan presentasi, itu sebenarnya gampang. Kalau teman-teman udah pernah kumpul panduan lomba, buklet atau buku itu istilahnya, kalau kalian sering baca itu, kalian masih tahu kan di dalam ketentuannya ada kriteria penilaian. Kalau di kriteria itu nggak ada presentasi, berarti tidak mengadakan presentasi. Atau bahkan di poster itu udah kelihatan tanggal sekian pengumpulan abstrak, tanggal sekian pengumpulan prototipe, tanggal sekian pengumuman. Kok nggak ada tanggal presentasi? Jadi ini nggak mengadakan presentasi. Karena saya sendiri juga pernah mengikuti lomba yang semacam tidak ada presentasi. Jadi lombanya tim tapi tiba-tiba langsung tempat berarti dari langsung pengumuman itu juga pernah. Karena saya tertarik lihat panduannya. Jadi teman-teman kalau lihat dan baca panduannya itu bakal ngerti, oh ini ada yang presentasi. Itu bisa jadi peluang kita. Tapi yang jadi masalah adalah di paper kita harus kuat. Misalnya harus kuat karena nggak ada presentasi. Nilai terbesar dilihat dari papernya. Jadi kan harus benar-benar kuat, skornya, jumlahnya itu harus kuat. Karena kan nggak ada presentasi. Itu yang nilai plus dan minusnya. Kalau untuk apa tadi yang kedua Pak? Yang kedua itu, bisakah kita mengikuti lomba KTI secara individual? Oh ya, ini juga bisa dilihat dari buku panduannya. Karena setiap kampus, setiap universitas ngadain lomba itu beda-beda. Kadang mereka minta maksimal 2 orang, ada yang maksimal 3 orang, ada yang individu. Itu mirip-mirip essay individu. Itu bisa kakak lihat kalau baca panduannya. Kalau individu, wah ini berarti kakak nggak harus cari teman, nggak susah-susah koordinasi kayak gitu. Kalau individu bisa kakak kerjakan sendiri kayak gitu. Itu bisa dilihat di buku panduan. Sama seperti yang presentasi tadi. Kalau kakak
nyari di inforomba.com atau website inforomba, kakak nemu di poster dan unduh panduannya, nanti kakak baca di dalamnya. Kalau syaratnya adalah individu, berarti kakak harus kerjakan sendiri, tapi kakak maksimal atau minimal 2 orang, berarti kakak nggak boleh individu. Jadi semua itu tergantung dari panduan yang diselenggarakan sama tiap-tiap universitas, karena kan beda-beda dan nanti bisa saya kirimkan contoh-contoh panduan untuk bisa teman-teman lihat seperti apa sih contoh-contoh panduan-panduan lomba KTI itu kayak gimana. Nanti saya kasih contoh. Itu sementara dari saya Kak. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan sekarang. Bagaimana Kak Rinaldi? Apakah jawabannya sudah jelas? Oh iya, jelas. Ada lagi pertanyaan Kak. Pertanyaan yang ketiga dari Kak Nia Nurfadilah. Pertanyaannya itu berkaitan dengan sumber. Seringkali memang syarat mencantumkan sumber itu diambil dari tahun muda atau maksimal 5-10 tahun sebelumnya. Saya masih kurang paham dengan maksud sumber utama itu bagaimana ya. Misal, ketika di bab 2 terdapat kajian pustaka yang memuat definisi dari variabel yang kita bahas itu kan butuh teori dari sumber utama yang terkadang pencetusnya itu dari jurnal yang sudah sangat lama. Itu bagaimana Kak? Baik Kak, ini tadi pertanyaan dari siapa Kak namanya? Dari Kak Nia Nurfadilah. Kak Nia Nurfadilah. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sumber rujukan sendiri, kenapa ada 10 tahun dan 5 tahun? Itu nggak semua harus 5 tahun dan 10 tahun. Itu khusus untuk jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Kalau untuk buku sendiri, itu kan tergantung yang mau memperbarui bukunya. Kan ada biasanya cetakan kedua, ketiga, keempat. Kalau buku sendiri itu tergantung emang tua-tua tahun 90-an itu ada. Tapi kalau jurnal itu dari pendidik saya itu harus baru itu maksimal 10 tahun. Jadi kalau pertama biasanya buku itu memang 90-an itu dinyatakan normal karena kan tergantung yang mau nulis cetakan ketiga keempatnya siapa kayak gitu. Tapi kalau jurnal itu semua orang nulis dan mempublikasikannya, jadi nggak bisa tuh yang baru maksimal 10 tahun. Untuk buku sendiri memang banyak yang berusia puluhan tahun itu dicantumkan di sumber itu nggak apa-apa. Karena kalau skripsi sendiri, kalau kalian lihat punya kakak kelas itu buku-buku tahun 94 itu ada buat rujukan. Tapi kalau jurnal itu menurut pribadi saya sendiri itu tidak boleh, karena jurnal itu setiap tahun itu ada yang memperbarui. Kalau kalian bikin skripsi nanti, kalau kita juga yang terbaru karena semua orang para akademisi itu pasti mempublikasikan tulisannya. Kalau kalian nggak nemu tentang, misalkan kalian bikin penelitian tentang corona, kan di Indonesia nggak banyak. Kalau kalian buka jurnal internasional itu udah banyak sumbernya. Jadi kalian bisa ambil sumber dari internasional. Untuk Kak, siapa tadi? Bagaimana Kak? Apa ada yang kurang paham? Ada pertanyaan lagi Kak. Berarti untuk sumber utama itu maksudnya sumber dari buku ya Kak? Ya, sumber utama itu buku, jurnal, skripsi, tesis, dan hasil karya ilmiah lainnya. Kenapa kok ada yang masih dicantumkan buku-buku? Karena kan kalau buku kan nggak seterbaru kayak jurnal. Tergantung orang mau nulis buku lagi. Kan nggak banyak buku-buku sekarang. Orang mau nulis buku kebanyakan kan orang mau nulis buku. Apalagi dosen-dosen. Tapi kalau jurnal itu sendiri itu nggak boleh lebih dari 10 tahun. Itu paling maksimal Kak, kalau 10 tahun. Oh iya, baik Kak. Bagaimana Kak Nia? Apakah jawabannya udah jelas? Apakah udah bisa dipahami? Oh iya, sudah jelas.
Untuk peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Kak Iqmal. Oh iya, Mangga. Masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi si sumber utama ini sumber yang menjadi penguat dari gagasan kita, begitu bukan? Iya, betul. Jadi kalau semakin banyak sumber itu semakin bagus bisa ya, Chris. Kakak itu aja, Pak. Oh iya, saya juga bisa menyampaikan ya. Kalau kalian menulis karya tulis itu harus lihat panduannya juga karena formatnya itu beda-beda. Ada yang pakai footnote, ada yang pakai endnote. Kalau di kampus-kampus umum mungkin pakai endnote. Kalau di kampus Unsika sendiri kayak apa? Sebenarnya pakai jurnal sih, Kak. Itu format tata cara penulisannya sendiri. Pakai endnote Kak ya? Apa style, hard style kayak gitu. Oh, apa style, Kak? Apa style ya? Kadang kalau kita udah terpacu sama kampus kita sendiri, kayak harus kita pakai apa style. Ada loh kayak itu tuh yang biasa kita pakai Surabian style. Itu kan nggak kebiasaan kita. Itu kita jadi belajar hal baru. Surabian kayak gimana, sikap style kayak gimana. Gitu. Terima kasih, Kak. Bagaimana untuk peserta? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kebanyakan teman-teman dari semester berapa ini? Ada yang semester 3, ada yang 5, ada juga yang 7. Angkatan ya sama saya yang 7. Oh iya. Yang tiga ini punya banyak waktu yang tiga ini. Nggak ada yang terlambat, bisa dimulai dari sekarang. Kan sekarang di rumah kan bisa banyak waktu. Baik, kalau emang dari peserta tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akan membacakan kesimpulan dari materi pertemuan ketiga dengan materi praktik menulis KTI dan trik cara menulis KTI agar lolos. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu karya ilmiah ada katanya dengan Tridharma perguruan tinggi, terutama poin 2 yaitu penelitian. Sebelum mengikuti kompetisi, pastikan tujuan dan alasan kita yang kuat untuk mengikuti kompetisi tersebut. Kemudian langkah-langkah mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang pertama itu ada langkah persiapan, yang dimana di dalam langkah persiapan itu ada membentuk tim, mencari pembimbing, menentukan event yang relevan sesuai dengan minat bakat kita, dan memperbanyak membaca seperti baca buku, baca berita, dan membaca situasi atau permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian langkah yang kedua yaitu action, yang di dalam action ini terdapat mengunduh buku panduan lomba yang sudah disediakan oleh panitia, menentukan tema, menentukan judul yang menarik, membuat abstrak, dan membagi tugas dengan tim. Langkah yang terakhir yaitu finishing, yang dimana di finishing ini membuat cover, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, lampiran, dan lain sebagainya. Kemudian tipe karya ilmiah yang disukai oleh juri, yang pertama inovasi atau gagasan yang kita buat berdampak langsung. Kemudian
memuat kaidah yang baik dan benar, rujukan atau sitasi yang aktual tidak lebih dari 5 tahun, kebaruan gagasan, dan kesesuaian dengan tema yang sudah terdapat di buku panduan. Selanjutnya, tips menulis KTI, angkat topik yang bersifat urgensi, buat judul yang menarik, perbanyak sumber rujukan, berdoa, komunikasi dengan tim, dan pantang menyerah. Trik menulis KTI, tidak mengandalkan satu event, mengirimkan abstrak ke beberapa event yang ada relevansinya dengan tema yang sudah kita buat produk atau implementasi dari ide gagasan yang sudah ditentukan, tidak menulis mendekati deadline. Kemudian untuk presentasi dalam lomba karya tulis ilmiah, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk PowerPoint, tidak terlalu banyak tulisan atau kata-kata, lebih ke gambar. Latihan presentasi, membangun kepercayaan diri, kekompakan dengan tim, dan respon yang sopan dan menarik. Kemudian untuk tips presentasi yang memukau juri. Yang pertama, ada pembukaan yang menarik seperti membacakan puisi, orasi ilmiah pendek, dan lain sebagainya. Kemudian, jangan membawa teks atau catatan kecil ketika melakukan presentasi. Mungkin itu kesimpulan yang saya dapatkan dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Afina. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Afina yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk mengisi materi di pelatihan dasar karya tulis ilmiah yang dilaksanakan oleh pengurus bidik misi Unsika ini. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah bersedia mengikuti pelatihan dasar karya tulis ilmiah ini. Mungkin orang-orang di sini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang ingin maju, orang-orang yang ingin berkembang di tengah situasi pandemi ini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah mempercayai saya sebagai moderator untuk memaju jalannya pelatihan dasar pada pertemuan 3 ini. Saya cukupkan untuk pertemuan 3 ini. Apakah dari Kak Afina ada yang ingin disampaikan dulu, Kak? Ya, terima kasih sebelumnya kepada penyelenggara acara dan teman-teman yang menyempatkan mengikuti pelatihan ini. Semoga kita bisa menulisnya, dan di masa pandemi ini semangat kita nggak turun. Jadi teman-teman yang udah mengikuti dari awal pertama sampai ketiga ini bisa action, bisa menulis diri karya teman-teman. Dan panitia juga terima kasih banyak telah mengundang saya di sini. Kalau ada salah kata saya juga terima. Ya, terima kasih banyak, Kak. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri kita sendiri, umumnya untuk orang lain. Ada sedikit quote dari Buya Hamka. Beliau mengatakan, jika hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Dan jika bekerja sekadar bekerja, kera pun bekerja. Sekian dari saya, forum ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.